buka usahanya. Sari pun, hah? Dari mana ini tahu? Bu, Sari jelaskanlah satu persatu. Tak, Malaysia tak sama macam kita yang ada di Medan. Hai, welcome back to my YouTube channel with me, Sari Ting Ting. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga senantiasa sehat dimanapun kalian berada ya. Oke, nah kali ini Sari mau sharing, mau cerita pengalaman Sari ketika ada di Medan ini. Dan ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan tentang Malaysia ketika Sari berada di Medan ya. Ataupun keluarga, family, kawan-kawan yang Sari jumpai, jiran, dan juga orang-orang yang ada di Medan ini yang Sari jumpai ya. Oke teman-teman, ada 2 poin yang Sari mau ceritakan, sharing untuk kalian semua. So tonton video ini sampai akhir ya, oke? Nah yang pertama itu adalah itu hari Sari pernah lepak sama kawan Sari kan. Kita ada 4 orang gitu lepak, dan kita cerita-cerita lah, sembang dia kehidupan macam mana di Medan ini. Sari ceritakan macam mana yang ada di Malaysia gitu, saling bertukar pikiran. Nah macam itu. Tanya macam mana keadaan di Medan. Katanya di sini itu agak susah-susah gampang katanya gitu ya. Susah-susah mudah disebabkan peluang pekerjaan itu kurang, gajinya juga sangat ditekan. Lepas itu agak ada tekanan terlampau tinggi daripada pekerjaan disebabkan ramai orang yang mau bekerja juga. Kalau misalnya dia tak ada, yang lain boleh masuk kembali. Jadi gitu ya teman-teman. Kita sembang-sembang. Dia ada niatan mau datang ke Malaysia untuk buka usaha ataupun restoran ataupun kedai-kedai makan. Lepas Sari tanya lebih lanjut lah ya. Oh mau buka restoran apa? Dia cakap macam makanan-makanan Indonesia pun boleh. Sebabkan boyfriend dia pun chef juga di kota Medan. Sari tanya, wah sudah dipersiapkan semua persyaratannya buka kedai dekat sana? Sari cakap macam itu. Lepas katanya, hah ada persyaratan? Dia terkejut. Bukan hanya di sewa kedainya saja ataupun ambil pekerja sudah buka usahanya. Sari pun, hah dari mana ini tahu? Bukan macam itu. Lepas Sari jelaskanlah satu persatu. Tak, Malaysia tak sama macam kita yang ada di Medan. Disebabkan kalau kami ya teman-teman, kalau macam mau buka usaha, kita itu depan rumah saja boleh juga kita buka usaha. Tanpa ada izin pun tak apa. That's why kalian lihat video-video Sari itu ramai yang mereka buka usaha mereka sendiri di depan-depan rumah. Kebanyakan juga tak ada izin. Tak ada izinnya ya, hanya buka saja gitu. Tapi di Malaysia itu berbeda peraturannya. Sari cakap di Malaysia itu harus mempunyai izin juga daripada kerajaan. Bukan suka-suka hati. Lepas dia pun terkejut. Pakai izin lagi ke? Macam pakai izin lagi nya? Gitu. Cakap Medannya. Ya iyalah, aku cakap gitulah. Ya iyalah, aku cakap. Juga bukan hanya izin saja. Kalian pun pekerja pun harus ada suntik ataupun harus ada sijil pemakanan yang betul macam itu. Dan Sari cakap juga, kalau kamu pun datang ke Malaysia untuk jangka yang panjang, tak boleh suka hati. Macam ke daerah lain, macam dari Medan ke Jakarta, dari Jakarta ke Bali, tak boleh. Macam satu negara. Itu kan negara lain. Kalian harus mempunyai izin juga. Macam visa dan permit. Nah ini lagi ya, kebanyakan teman-teman Indonesia ada juga yang tidak tahu bahwa kalau ke Malaysia itu harus mempunyai izin tinggal. That's why disebabkan ramai yang tidak tahu, banyak juga yang hanya datang saja ke sana, ya jadilah
tak ada dokumen apa-apa. Nah gitu ya teman-teman. Untuk teman-teman Indonesia, ingat perhatian. Kalau mau datang ke Malaysia, apalagi tujuannya untuk bekerja, kalian harus mempunyai izin tinggal, visa, permit, bukan suka hati. Oke, tapi kalau mau melancong bolehlah kan. Asal tujuannya memang betul-betul untuk melancong. Berapa? Tak sampai 30 hari bebas visa ke Malaysia untuk jalan-jalan ya, bukan untuk bekerja. Nah, ini untuk supaya perhatian untuk teman-teman Indonesia ini terutamanya, karena nanti kalian sendiri yang akan menyesal, ya kan? Satu lagi ya, ini poinnya itu hari Sari ada cakapkan, Uncle Sari itu sudah berpulang, sudah meninggal dunia. Sebelumnya sempat juga Uncle Sari 2 kali operate di hospital dekat Penang, dekat Iceland Hospital. Sebelumnya itu dia pun mau menjalankan eh, berobat jalan lah namanya itu untuk yang ketiga kalinya dan akan dioperate lagi. Tapi dia rasa macam ketakutan operate yang terakhir kali ini. Jadi dia memutuskan di stop dulu atau nanti-nanti mereka balik lagi ke Indonesia untuk memikirkan apakah jadi atau tidak untuk melakukan operate-nya yang akan datang. Di Medan, dia pikir-pikir lah, banyak pikiran kalau orang sakit ini ya kan. Udah beberapa minggu drop sangat badannya. Lepas dilarikan ke salah satu rumah sakit yang ada di Medan. Oke, lepas itu ya makin drop kesehatannya, akhirnya ya telah berpulang macam itu. Anti saya banyak juga ceritakan tentang pengalaman dia yang ada di Malaysia. Katanya orang-orang Malaysia itu ya pandai-pandai kali bahasa Indonesia Sari, katanya gitu ya. Orang itu ngerti ya kita cakap, kita ngomong apa, katanya gitu. Sari cakap ya, orang Malaysia paham, boleh ngerti kita ngomong apa. Apalagi orang-orang yang ada di hospital macam Iceland, Lamuahi, mereka itu kebanyakan customer ataupun patient mereka itu ada juga orang-orang Indonesia. Jadi mereka mungkin sedikit-sedikit belajar. Nah, kan oh makanannya di sana itu enak-enak katanya, katanya gitu, dan juga murah-murah. Oke. Kalau di Penang, memang Sari akuin memang sedap dan juga murah. Boleh kita dapat macam 6 ringgit pun ada tau. Makanan 5 ringgit pun ada. Sari di Medan ini ya, Sari makan nasi goreng pun macam 25.000 sampai 30.000. Hampir sama macam di Malaysia, di KL ini. Berapa ya di sini? Kalau kedai mamak pun 7 8 9 ringgit macam itulah nasi goreng, hampir kurang lebih sama. Tapi di Penang dia boleh dapat nasi goreng itu harga 6 ringgit juga boleh dapat, sudah sedap. Nah, oke, dan satu lagi dia ada cerita pasal pengamen ya. Ini dia cerita ya. Nanti mungkin ada suaranya Sari buat di sini. Jadi dalam hatiku ya di sini kan dilindunginya pengemis. Kalau di Malaysia kan dilindunginya pengemis. Jadi orang itu nggak takut. Dia kata macam ini, Ri, pengemis di Malaysia itu dilindungi ya. Iya ya, katanya gitu. Lepas Sari terkejut. Dilindungi? Apanya dilindungi pengemis? Lepas Sari tanya, katanya itu yang pengemis itu yang tak pakai kasut, dia pakai kaki ayam, tak pakai kasut sama sekali, mereka jalan-jalan, minta-minta uang, lepas itu pakai macam baju Buddha. Lepas Sari pikir-pikir, apa itu ya, pakai baju Buddha, tak pakai kasut. Oh, ya. Nah, itu adalah orang asing setahu Sari, macam daripada Thailand atau Thailand lah setahu Sari, yang Buddha itu mereka minta-minta uang gitu ya. Nah, itu Sari yakin pun bukan orang Malaysia ya. Nah, kebanyakan teman-teman Indonesia pun ramai juga yang tak tahu kalau di Malaysia ini kita ada juga orang asingnya, bukan 100% itu adalah orang Malaysia. Disebabkan mungkin mereka pikir sama lah ya kan, di Medan hampir
kalian mata memandang itu adalah orang Indonesia semua, jarang orang asingnya, gitu ya. So, itu bukan orang Malaysia, Sari cakap gitu. Oh iya, jadi orang mananya katanya. Lepas Sari cakap kemungkinan itu adalah orang Thailand. Kalau orang Malaysia, kita Buddha itu dia kalau sifu atau pengetua agama gitu, mereka tak jalan-jalan minta uang macam itu. Atau di wihara, di sana mereka tak ada minta-minta uang macam itu. So itulah ya beberapa orang yang tanyakan kepada Sari, dan Sari jelaskan juga apa yang Sari tahu tentang Malaysia, baru mereka faham. Oh, macam itu ya di Malaysia, peraturannya tuh ketat, harus mengikuti peraturan, harus ada izin, dan tak sembarangan. Dan juga untuk pengemis itu katanya tadi dilindungi. Setahu Sari kalau dijumpa pun itu tidak diperbolehkan. Betul kan teman-teman orang Malaysia? Nah, kalau apa kalian boleh komen ya. Oke, so segitu aja video kali ini. Kalau kalian suka, komen di bawah untuk Sari buat next video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di next videonya bersama Sari lagi. Bye!